Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau tampaknya begitu jauh, tetapi sebenarnya Engkau selalu dekat dengan kami. Kami mohon bukalah hati kami agar dapat mengenal kehadiran-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sehingga kami selalu siap sedia menyambutnya. Kami mohon berkat-Mu untuk seluruh umat paroki Santo Paulus Juanda ini ya Allah, agar kami semua sungguh terbuka mengalami kehadiran Yesus Putra-Mu, sehingga kami siap menyambut kehadirannya. Kami juga mohon keselamatan jiwa untuk Ibu Christina Maria, Yohanes Nasim, Maria Saliem, Monica Chandrawati, Setio Handoyo, Nampali Barus, Tanduren Boru Tarigan, dan Pahe Boru Ginting. Berkenanlah menerima mereka dalam keabadian setelah membersihkan jiwa mereka dari segala dosa. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Ya Tuhan, Engkau sendirilah Bapa kami. Sejak dahulu kala, nama-Mu ialah penebus kami. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Mengapa Engkau tegarkan hati kami, sehingga kami tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu, dan oleh karena suku-suku milik pusakamu. Sudilah Engkau mengoyakkan langit dan turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu. Karena sejak dahulu kala, orang tidak pernah mendengar, dan juga tidak ada telinga yang mendengar. Tidak ada mata yang melihat Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan kebenaran dan yang mengindahkan jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya, Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau, kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah, kami semua seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami semua menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Engkau menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami ini tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami semua adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah sabda Tuhan.
kiranya tangan-Mu melindungi orang yang ada di sebelah kanan-Mu. Anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu, maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Dikaulah penyelamatku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku, Paulus, senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Kristus kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, yaitu dalam segala macam perkataan dan pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, sehingga kamu tidak kekurangan suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab setialah Allah yang telah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba." Keadaannya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya
dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang aku katakan kepada kamu, aku katakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Gereja hari ini memasuki tahun baru liturgi yang setiap tahunnya dibuka dengan masa Advent. Kata Advent adalah berarti kedatangan. Maka masa Advent merupakan masa mempersiapkan kedatangan Tuhan. Ada 3 bentuk kedatangan Tuhan. Yang pertama, kedatangan Tuhan dalam sejarah manusia, yaitu dalam peristiwa kelahirannya, Natal. Dan itu sudah terjadi. Itu dimensi masa lalu. Yang kedua, dimensi yang akan datang. Kedatangan Tuhan pada waktu akhir zaman yang kita tidak tahu kapan itu terjadi. Bapak, Ibu, dan para saudara, dimensi yang ketiga adalah kedatangan Tuhan secara pribadi bagi kita pribadi sendiri, yaitu dimensi masa kini, masa sekarang, yaitu ketika saya dan para saudara dipanggil oleh Tuhan dalam kematian. Jadi para saudara, ada 3 dimensi waktu yang berhubungan dengan masa lalu, berhubungan dengan masa sekarang yang sekarang ini mati, dan berhubungan dengan masa yang akan datang. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua pada akhir zaman yang tidak diketahui kapan. Bapak, Ibu, dan para saudara, baik yang berhubungan dengan masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang, semuanya adalah soal kapan, soal waktu. Waktu tidak diketahui awal dan akhir. Maka para saudara, kita menggunakan lingkaran Advent. Lingkaran ini adalah waktu yang tidak bisa diketahui. Sebuah lingkaran itu mana awalnya dan mana akhirnya. Maka tidak patahan seperti kotak, segitiga, dan lain-lain. Lingkaran ini sungguh terus-menerus bersambung, tidak diketahui kapan awal dan kapan akhir. Dan lingkaran ini juga mengungkapkan keutuhan. Dalam lingkaran ini ada rangkaian dedaunan yang hidup, yang melambangkan, mengungkapkan kehidupan iman kita yang terjalin, tidak pernah putus satu sama lain. Kehidupan kita sehari-hari. Semua ini mengungkapkan keutuhan hati kita, manusia beriman yang dalam kehidupan selalu menantikan kedatangan Tuhan. Hati yang selalu menantikan kedatangan Tuhan adalah hati yang diterangi oleh Allah sendiri. Maka ada 4 lilin yang semakin hari semakin terang. Hati yang sungguh diterangi oleh Allah sendiri. Satu persatu lilin itu akan dinyalakan sesuai dengan jumlah minggu dalam masa Advent. Para saudara, dengan memasuki tahun liturgi yang baru, maka sebagai umat Keuskupan Surabaya, kita semua juga diajak memasuki fokus pastoral tahunan yang baru pula. Tahun 2023, fokus tahunan kita adalah menghidupi Yesus dalam keluarga. Keluarga Katolik ini kemudian bersekutu membentuk komunitas umat di lingkungan. Dan lingkungan ini adalah akar paroki. Maka para saudara, meski kecil dan sederhana, bahkan sering diabaikan, tidak diperhatikan, ditinggalkan oleh sebagian umat Katolik, meski kecil dan sederhana, lingkungan ini sesungguhnya membawa pada dirinya
sifat hakiki gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Meskipun para saudara mungkin seringkali mengeluh lingkungan ini begini, begitu. Tetapi setiap lingkungan membawa sifat hakiki gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Maka selama tahun 2024, seluruh umat Keuskupan Surabaya diajak untuk menyadari, meneguhkan kembali, memperdalam iman gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik di lingkungan. Sebagai pembuka tahun liturgi yang baru, maka masa Advent ini disediakan ibadat Advent di lingkungan dengan tema lingkunganku menantikan kedatangan Tuhan. Umat diajak untuk berkumpul bersama oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai kepala gereja, dan dia akan sangat bersuka cita jika para muridnya berkumpul di lingkungan bersama-sama mempersiapkan kedatangannya yang memiliki dimensi masa lalu, dimensi masa kini, dan dimensi yang akan datang. Para saudara yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita hari ini menyatakan dua hal penting dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Yang pertama, pentingnya berjaga. Dalam bacaan Injil tadi 4 kali Tuhan Yesus, bacaan Injil yang singkat tadi 4 kali Tuhan Yesus menegaskan, menyatakan berjaga-jaga. Berjaga-jaga berarti selalu siap dan waspada. Jangan sampai mengabaikan, jangan sampai terlena, jangan sampai terkelabui, jangan sampai tertipu, jangan sampai teralihkan. Maka berjaga-jaga itu kurang lebih hampir sama dengan fokus. Jangan kehilangan fokus hidup. Fokus hidup para murid Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus sendiri yang telah menyelamatkan kita semua. Meski perjalanan hidup saya dan para saudara menghadapi berbagai masalah, banyak suka dan duka, jangan pernah kehilangan fokus. Di balik semua yang kita alami dan kita hadapi, Tuhan Yesus membawa kita semua untuk memperoleh keselamatan yang kekal. Itu yang pertama. Berjaga-jaga. Yang kedua, selain fokus, berjaga-jaga berarti juga waspada terhadap saat-saat kritis di dalam hidup. Tadi dalam bacaan Injil diwartakan demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang. Menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. 4 saat ini adalah saat kritis yang dialami Tuhan Yesus. Menjelang malam, perjamuan malam terakhir, Yudas berkhianat. Tengah malam, Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Larut malam, sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus menyangkal. Pagi-pagi buta, Tuhan Yesus diseret di hadapan Pontius Pilatus. 4 saat ini adalah 4 saat gelap, 4 saat kritis yang dialami Tuhan Yesus. Pengkhianatan, konflik batin, penderitaan, penyangkalan, pengadilan yang tidak adil, dan banyak hal di situ. Inilah saat-saat gelap kehidupan yang penuh kelemahan dan kerapuan hidup manusia. Oleh Tuhan Yesus, saya dan para saudara diajak waspada terhadap saat-saat kritis ini. Setiap kita mempunyai saat hidup kritis. Bapak, Ibu, dan para saudara, masa Advent adalah masa untuk melihat kembali bagaimana saya dan para saudara bertanggung jawab terhadap kehidupan keselamatan jiwa dengan berjaga, waspada menghadapi saat kritis di dalam hidup. Kritis di dalam hidup seringkali mengalami krisis iman juga di tengah perjuangan hidup. Maka mohon kekuatan Allah sendiri agar saya dan para saudara semakin juga menyadari bahwa saya dan para saudara ini hanya manusia yang lemah yang selalu membutuhkan rahmat Allah. Seperti yang diwartakan dalam bacaan pertama. Kami ini tanah liat, Engkaulah yang membentuk kami, dan kami semua adalah buatan tangan-Mu. Kita diajak untuk kembali kepada Allah. Dan Santo Paulus menegaskan, sebab setialah Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Meski kita tidak setia ketika mengalami situasi hidup yang kritis, kita lari daripada Allah, Allah tetap setia. Dan saatnya sekarang, masa Advent, kita melihat itu dengan lebih jernih lagi. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita hening sebentar para saudara, kita kembali kepada diri kita masing-masing.
Bagaimana hari ini sebagai sebuah terusan dari hari selanjutnya yang kemarin, perjalanan iman kita. Benarkah kita sudah berjuang untuk waspada, untuk berjaga-jaga? Tuhan Allah datang tidak bisa kita duga. Bentuknya apa ketika kita berjaga? Ketika kita waspada? Mungkin sekarang kita sedang dalam situasi kritis atau krisis iman. Karena konflik, pengkhianatan, karena penjualan 30 keping perak seperti yang dilakukan Yudas Iskariot. Atau karena apa? Kita diajak untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan dalam masa Advent ini. Membawa semua yang kita alami